Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang kegiatannya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan. Dapat berupa deposito, giro, dan tabungan. Menurut jenisnya, lembaga keuangan bank terbagi menjadi 3. Pertama, bank sentral, kedua, bank umum, dan yang ketiga, bank perkreditan rakyat. Materi ini akan dibahas pada kelas 10, semester 2, bab 1 tentang lembaga jasa keuangan dalam perekonomian, bagian 2 tentang lembaga jasa keuangan perbankan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Selamat bertemu kembali. Pada video kali ini kita akan menjelaskan lanjutan dari pembahasan materi mapel ekonomi untuk kelas 10 semester 2 pada bab 1, pembahasan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian. Pada bagian kedua kita akan membahas tentang lembaga jasa keuangan yang bersifat perbankan. Kembali kita berdoa, mudah-mudahan kegiatan kita pada pertemuan kali ini mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pada peta konsep seperti kemarin, kita sudah membahas otoritas jasa keuangan sampai dengan peran OJK. Maka pada pembahasan kali ini kita akan membahas cukup banyak ya tentang lembaga keuangan perbankan, yang mana akan membahas tentang bank umum, bank sentral, bank perkreditan rakyat, sampai pada materi produk-produk bank. Baik anak-anak sekalian, sebelum Bapak melanjutkan, Bapak perlu sampaikan bahwa untuk materi ini nanti anak-anak bisa mendownload, namun file yang didownload nanti akan Bapak selipkan password ya. Bagi anak-anak sekalian, bagaimana ingin mendapatkan passwordnya, pastikan mengikuti penjelasan dengan baik. Passwordnya nanti akan Bapak berikan saat pembelajaran ini berlangsung. Oleh karena itu, pastikan anak-anak sekalian mengikuti video ini, mengikuti penjelasannya dengan tuntas. Dan untuk mengulangi, nanti silakan anak-anak mendownload, pastikan nanti dapatkan dulu passwordnya. Baik, kita akan lanjut pada materi pengertian dan fungsi bank. Tentunya anak-anak sekalian tidak asing lagi dengan bank, karena di mana-mana kita bisa mendapati bank berdiri dalam rangka memberikan pelayanan keuangan kepada masyarakat. Kita bisa melihat bank yang besar, bank yang kecil, bank pemerintah maupun bank swasta biasanya ada di setiap kota di mana kita tinggal. Lalu secara definisi, bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman ataupun kredit. Ini adalah definisi bank yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Jadi secara umum apabila kita bicara tentang bank, maka kita akan berpikir terhadap dua transaksi. Pertama, transaksi menyimpan, dan yang kedua adalah transaksi meminjam. Jadi bank berperan sebagai penyimpan dan penyalur dana masyarakat. Jadi sekaligus memiliki dua peran. Adapun fungsi bank secara umum, sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwa yang pertama, bank berperan sebagai tempat menyimpan uang. Tentunya secara umum fungsi ini tidak kita ragukan lagi. Orang menyimpan uang di rumah boleh, tetapi tentu untuk mendapatkan kenyamanan dan safety ataupun keamanan, tentunya kita akan memanfaatkan fasilitas yaitu penyimpanan di perbankan. Lalu yang kedua, fungsi daripada bank itu adalah perantara dalam lalu lintas pembayaran. Jadi apabila kita melakukan transaksi jual beli, maka proses pembayarannya itu dapat dilakukan melalui bank. Sehingga cukup dengan cara mentransfer ataupun cukup dengan cara menggunakan kartu-kartu yang memberikan fasilitas pembayaran kepada setiap transaksi pembelian. Kemudian yang ketiga, bank juga berfungsi sebagai lembaga pemberi atau penyalur kredit. Kita ketahui bahwa sebagaimana tadi yang pertama adalah uang yang disimpan oleh nasabah, maka uang itu digunakan kembali untuk memberikan pinjaman kepada pihak yang lain dalam rangka memanfaatkan uang tersebut. Tentunya aktivitas ini saling memberikan keuntungan, baik kepada nasabah yang menyimpan, kepada bank itu sendiri, dan pihak lain, yaitu pihak yang meminjam uang kepada bank. Namun dari transaksi yang dilakukan ada hal-hal yang perlu disepakati dalam hal mendapatkan keuntungan, yaitu berupa bunga bank. Yang keempat, fungsi bank adalah mengatur peredaran uang dan menjaga kestabilan nilai uang.
Jadi untuk mengatur peredaran uang diperlukan lembaga yang betul-betul dapat dipercaya oleh masyarakat sehingga peredaran uang tidak begitu saja beredar namun dikendalikan oleh lembaga yang terpercaya agar peredaran uang di masyarakat tetap stabil. Selanjutnya kita lihat apa saja sih jenis-jenis bank. Nah, berdasarkan fungsi, maka bank itu dibagi pertama adalah bank sentral. Sebagaimana kita bahas kemarin, fungsi bank sentral adalah untuk mengendalikan seluruh aktivitas keuangan perbankan. Namun, setelah adanya OJK, maka seluruh aktivitas pengawasan itu diambil alih oleh OJK. Yang kedua adalah bank umum, di mana tugas daripada fungsi bank umum ini melayani berbagai transaksi yang dapat berupa konvensional nantinya maupun syariah. Kemudian yang ketiga adalah bank perkreditan rakyat, di mana fungsi utamanya adalah untuk alternatif simpan pinjam yang sifat banknya ini lebih kecil dari bank-bank lainnya. Sedangkan bank berdasarkan kepemilikan itu dibagi menjadi tiga, yakni pertama bank milik pemerintah. Ini biasa kita dengar dengan istilah BUMN, Bank Usaha Milik Negara. Bank-banknya adalah seperti BNI, Bank BRI, Bank BTN, bank apa lagi? Artinya bank-bank yang memang ini merupakan milik pemerintah. Kemudian yang kedua adalah bank milik swasta nasional seperti BCA, kemudian Muamalat, kemudian Danamon, apalagi Bukopin, ya, itu termasuk bank-bank swasta. Artinya kepemilikan bank ini adalah murni milik swasta. Kemudian yang ketiga adalah bank milik asing, diantaranya Citibank, Standard Chartered Bank, Commonwealth Bank, dan ini biasanya jarang ya kita dengar. Namun ini juga beroperasi di Indonesia. Ini gambar-gambar yang dapat mengilustrasikan Bank Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan prinsip kegiatan usaha bank. Prinsip yang pertama adalah prinsip konvensional. Apa itu prinsip konvensional? Prinsip konvensional menjalankan usahanya berbasis bunga. Jadi setiap transaksi, baik itu pinjaman maupun dia menyimpan uang, maka janji ataupun keuntungan yang didapatkan adalah berupa bunga bank. Produk simpanan ini juga dapat berupa tabungan biasa, baik tabungan deposito atau tabungan giro. Kemudian yang kedua, prinsipnya adalah prinsip syariah. Sebagaimana kita ketahui bahwa prinsip syariah adalah murni prinsip keislaman ya. Prinsip syariah menjalankan kegiatan usaha tidak berdasarkan bunga, tidak ada istilahnya bunga karena memang dalam hukum Islam bunga dianggap terlarang ataupun riba, tapi sistem bagi hasil. Sistem yang sudah diatur dalam syariat Islam. Serta kegiatan-kegiatan spekulatif ya. Spekulatif itu artinya kegiatan-kegiatan yang coba-coba seperti perjudian, untung-untungan ya. Kemudian hal-hal yang sifatnya meragukan yang disebut dengan gharar. Itu terbebas dari aktivitas yang ada dalam prinsip syariah. Jadi ada dua ya, prinsip kegiatan usaha bank itu. Pertama konvensional, kita biasa kenal bank-bank konvensional ya, semua itu tadi. Bank BNI, Bank BRI, semua saja. Meskipun dalam Bank BNI dan BRI ada juga divisi yang melayani syariah ya, seperti ini BNI Syariah, kemudian Muamalat ya yang murni syariah, tidak ada konvensionalnya. Ini beberapa contoh, baik itu bank bersifat konvensional maupun bank yang bersifat prinsip kerjanya adalah syariah. Kemudian kita lanjutkan, apa saja produk-produk bank. Yang pertama, produk bank itu adalah berupa simpanan atau tabungan. Sebagaimana kita ketahui bahwa produk keuangan ini merupakan kegiatan yang paling dikenal oleh masyarakat. Kalau kita bicara tentang bank, maka tahunya kita adalah biasa kita menyimpan uang di bank. Kalau bicara tentang simpanan atau tabungan, maka kita tidak lepas dari pertama, masalah buku tabungan. Jadi dalam transaksi penyimpanan uang di bank, pasti kita akan mendapatkan buku tabungan. Ya, seperti ini ya. Kemudian yang kedua, hal yang pasti kita miliki adalah ATM ya. ATM ini adalah anjungan tunai mandiri. Ini artinya untuk mengambil uang secara otomatis. Dalam bahasa Inggrisnya adalah automatic teller machine. Jadi sama dengan yang di Indonesia kan, ATM adalah anjungan tunai mandiri. Kemudian, jadi kalau kita bicara tentang simpanan, pasti ada setoran ya. Kemudian yang keempat, ada juga yang disebut dengan bunga. Sebagaimana kita sampaikan bahwa bunga merupakan imbal jasa dari penyimpanan uang di bank. Kemudian kita juga akan mengenal istilahnya biaya bulanan, yang mana biaya itu dibayar merupakan sebagai kompensasi dari simpanan uang kita di bank. Kemudian produk bank yang kedua adalah ada yang disebut dengan giro, ya, disebut dengan giro.
Apa itu giro? Giro ini mirip dengan tabungan biasa. Namun, pada prinsipnya yang menggunakan giro ini tidak orang pribadi meskipun bisa. Untuk mengenal lebih jauh, kita lihat spesifikasi dari giro ya. Kita lihat apa saja spesifikasi dari giro. Yang pertama adalah dilihat dari jenis nasabah. Bahwa yang memakai produk giro ini, sebagaimana disebutkan tadi, adalah berbentuk badan usaha, meskipun perorangan boleh saja. Kemudian yang kedua, dari sisi jenis penarikannya, bahwa dana di giro ini hanya bisa dicairkan hanya menggunakan cek atau biliar. Nah, ini seperti ini cek. Ya, kemudian ini seperti biliar. Apa itu cek? Cek adalah alat pembayaran yang diterbitkan oleh pihak bank sebagai pengganti uang. Jadi kalau orang ingin mengambil uang ataupun dia membayar sesuatu ke orang lain dengan menggunakan cek, maka ini cek ini bisa dicairkan menjadi uang. Atau biliar giro. Biliar giro itu apa? Seperti ini. Sama saja, namun ini misalnya untuk pembayaran gaji yang ditransfer ke rekening bank orang lain. Ini adalah biliar giro. Kemudian, spesifikasi giro yang lain adalah dari syarat pembukaan rekeningnya. Tentunya karena memang tadi berupa badan usaha, maka dituntut adanya NPWP, yaitu nomor pokok wajib pajak. Produk bank yang ketiga adalah adanya yang disebut dengan deposito. Deposito ini adalah jenis simpanan yang berjangka waktu. Tetapi kalau kita tetap ingin mencairkan, maka kita akan dikenakan penalti atau pemotongan dari uang yang kita simpan itu. Kita lihat spesifikasi dari deposito. Yang pertama adalah adanya jatuh tempo. Ya, sebagaimana disampaikan tadi bahwa dalam penyimpanan dana deposito hanya bisa dicairkan setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Berapa lama? Batas waktu penyimpanannya bisa saja dalam jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan atau 24 bulan. Jadi bisa 1 tahun sampai 2 tahun. Dan dalam menyimpan deposito ini kita juga dapat memilih ya mata uang yang akan kita simpan, baik berupa mata uang rupiah ataupun mata uang asing. Yang selanjutnya adalah transfer dana. Jadi kalau sudah bicara tentang bank, pasti kita akan bicara tentang transfer dana, yakni transaksi pemindahan uang antar satu rekening ke rekening lain, baik bank yang sama maupun bank yang berbeda. Kemudian produk yang selanjutnya adalah safety box. Ya, ini biasa disebut dengan safety box atau disebut dengan safe deposit box. Ini adalah kotak penyimpanan ya, seperti ini ya. Ini bagi orang-orang yang memiliki harta yang banyak ya, atau surat-surat berharga yang khawatir kalau ini disimpan di rumah akan hilang, maka bank memberikan produk layanan berupa jasa penyewaan box seperti ini, kotak-kotak penyimpanan keamanan. Yang keenam adanya bank card atau kartu bank. Kita mengenal ada beberapa jenis kartu. Yang pertama ada yang disebut kartu kredit ya. Kartu kredit ini kartu yang diberikan oleh bank, isinya adalah uang di mana uang itu dipinjamkan kepada nasabah yang digunakan nasabah untuk membayar transaksi pembelian apa saja. Kemudian ada juga kartu yang disebut kartu debit. Kartu debit ini adalah pembayaran dari saldo rekening. Jadi kalau ini bisa digunakan untuk membayar pembelian tapi tidak dipinjamkan dari bank, namun dipotong langsung dari rekening kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kartu ATM itu sendiri. Namun sekarang dengan teknologi yang lebih canggih, biasanya kartu ATM ini sudah berfungsi sebagai debit juga. Artinya dengan kartu ATM juga kita bisa membayar di beberapa swalayan ataupun toko-toko dengan kartu ATM itu. Namun khusus untuk kartu kredit ini memang transaksi yang ditawarkan khusus ya. Kita menyetujui untuk peminjaman uang yang mana uang itu akan dimasukkan ke dalam transaksi kartu yang bisa digunakan untuk membayar transaksi pembelian. Baik anak-anak sekalian, materi terakhir kita adalah tentang lembaga penjamin simpanan. Pada prinsipnya lembaga penjamin simpanan ini mirip seperti OJK ya, namun ini lebih kepada konsumen, di mana fungsi daripada LPS ini adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan, kemudian turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. Lalu tugas LPS ini sendiri merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Kemudian wewenang LPS adalah diantaranya menetapkan dan memungut premi pinjaman, menetapkan dana, kontribusi, kemudian mendapatkan data simpanan nasabah yang ada di bank. Fungsinya mirip seperti OJK, namun ini lebih spesifik kepada nasabah yang bertransaksi di perbankan. Baik anak-anak sekalian, materi singkat ini mudah-mudahan dapat dipahami. Nanti anak-anak silakan belajar kembali. Tadi Bapak sudah selipkan passwordnya, mudah-mudahan nanti dapat di-download menggunakan password yang sudah Bapak selipkan dalam tampilan materi ini tadi.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.